ini dipersiapkan sangat matang sekali. Mereka tidak menyinggung Presiden Prabowo sama sekali. Dan pada intinya, pada prinsipnya mereka ingin mengganti Gibran. Ya karena atas kekhawatiran tadi, ambisi Gibran lebih besar dibandingkan kemampuannya. Dia tidak mampu untuk memimpin. Dia tidak mampu untuk menggantikan Presiden Prabowo kalau sewaktu-waktu Presiden berhalangan. Selamat malam semuanya. Sesuai sekali dengan prediksi saya sebelumnya bahwa isu soal pergantian Wapres atau pergantian Gibran ini tidak akan berhenti hanya di pernyataan Forum Purnawirawan TNI, tapi ini akan terus bergulir dan ternyata benar sampai sekarang masih ada beberapa orang tokoh yang juga ikut membicarakan. Terbaru adalah Pak Sutioso dan Hendro Priyono yang sama-sama pernah di BIN, itu juga kemudian mendukung upaya atau rencana pergantian wakil presiden yang sudah dianggap sesuai dengan konstitusi. Jadi menambah jumlah tokoh atau orang-orang yang memberikan pernyataan terkait usulan Forum Purnawirawan TNI, sementara orang-orang kelompok yang membela Gibran itu saat ini nampak nggak kelihatan gitu ya. Ya nggak ada ketua partai yang bicara, nggak ada menteri yang bicara gitu ya. Mereka senyap aja gitu. Kalaupun ada pihak dari Gerindra yang mengatakan bahwa sudah dipilih lewat proses demokrasi dan sebagainya, itu tidak membahas soal Gibrannya, hanya menunjukkan bahwa ya ini adalah presiden dan wakil presiden yang sah, dan itu diakui oleh semua pihak termasuk oleh Purnawirawan TNI. Tapi usulan untuk pergantian Gibran itu nggak berani mereka bahas gitu. Jadi kalau saya ngelihat dengan senyapnya kelompok elit hari ini dan tidak berani menolak atau menyampaikan dukungan kepada Purnawirawan TNI, ini menunjukkan bahwa situasinya memang sudah sepanas itu. Dan ketika tidak ada yang membela Gibran, tiba-tiba Hercules muncul berbicara. Ini terus terang nggak ada yang lain apa? Ketua partai itu siapa lah gitu, masa Hercules gitu ya. Ijazah palsu Pak Jokowi dibela Hercules gitu kan. Ini Gibran mau dilengserin atau mau diganti dibela Hercules. Gitu kan. Hercules terus gitu. Itu pun Hercules salah paham gitu. Hercules merasa bahwa ada sekelompok orang yang ingin melengsarkan Presiden Prabowo. Padahal nggak ada gitu. Nggak ada yang berpikir untuk mengganti Prabowo. Usulan itu hanya terfokus untuk mengganti Gibran dan mengganti menteri-menteri yang pro terhadap Jokowi. Hanya sebatas itu. Nggak ada lagi gitu. Mereka cuma mau ganti Gibran aja gitu. Jadi ya tapi ya gimana, Hercules kan mau bicara sama Hercules ya percuma gitu kan. Ya karena apa yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI yang kemudian didukung oleh Sutioso dan Hendro Priyono, saya melihat memang situasi di kubu Presiden Prabowo hari ini itu agak berat kayaknya gitu. Karena setelah beliau dilantik pada Oktober 2024 kemarin, sampai sekarang itu belum ada tanda-tanda untuk bisa mengganti Panglima TNI dan Kapolri yang baru. Lumrahnya, biasanya yang namanya presiden ya punya Kapolri dan Panglima TNI sesuai dengan pilihannya gitu. Karena ya kalau ini kemudian dipertahankan apalagi sampai 2029 komposisi Panglima TNI dan Kapolri yang sama, ya itu akan sangat memberatkan gitu. Karena visi misi atau bagaimana nanti pemerintahan ini dijalankan bisa saja kemudian berbeda dengan dua orang yang memimpin dua institusi ini. Karena bagaimanapun Kapolri dan Panglima TNI dulu dilantik sama Pak Jokowi gitu. Sehingga ya kalau sekarang ada orang bilang ada matahari kembar, mungkin salah satu penyebabnya adalah itu, belum adanya pergantian di Kapolri dan Panglima TNI. Nah, ini nampaknya di kelompok para pendukung Presiden Prabowo atau Purnawirawan TNI itu menganggap bahwa situasi ini terjadi gara-gara Gibran yang memberatkan, gara-gara Jokowi yang masih punya posisi atau punya orang di Kapolri dan Panglima TNI. Nah, kalau ada juga orang yang nanya, kenapa baru sekarang bicara soal tidak setuju dengan Gibran gitu ya? Kenapa nggak dari dulu ketika pencapresan, ketika Pilpres gitu ya? Ya kalau saya membaca atau saya dengar dari teman-teman yang pro terhadap Pak Prabowo atau kelompok yang selama ini mendukung Prabowo dan siapapun cawapresnya, itu dalam keyakinan mereka
awalnya mereka nggak khawatir dengan posisi Gibran, karena yang penting presidennya adalah Prabowo. Tapi kalau presidennya adalah Gibran, wah mereka nggak mau gitu ya. Gibran Prabowo misalkan, mereka nggak mau, nggak terima. Tapi selama presidennya adalah Prabowo dan Gibran hanya wapres, ya ini bukan apa-apa. Itu menurut mereka ketika pencapresan, dan mereka terfokus untuk kemudian mendukung Presiden Prabowo. Karena percaya kalau memilih Prabowo, ya presidennya adalah Prabowo. Tapi situasinya hari ini kan ternyata nggak begitu gitu ya. Ada situasi yang memberatkan sampai kemudian presiden belum bisa memberikan keputusan-keputusan besar. Itulah yang terbaca di kelompok Forum Purnawirawan TNI kemarin, yang kemudian bergerak mengusulkan pergantian Gibran dan pergantian seluruh orang-orang menteri di Kabinet Merah Putih yang selama ini masih pro dengan Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI itu pasti berdasarkan analisa, pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan ketika usulan semacam ini bergerak atau muncul tidak lagi dari kelompok relawan, itu menunjukkan keseriusan di level yang lebih besar gitu ya. Jadi ya kalau kelompok relawan mungkin levelnya segini, kalau Purnawirawan TNI yang mengusulkan apalagi ratusan orang mungkin ya lebih besar gitu, bobotnya. Dan fakta bahwa Gibran ini adalah sosok yang sekarang nampak terlihat tidak bisa apa-apa. Ya oke lah, Gibran ini anak muda gitu ya. Ya memang gitu ya. Tapi Gibran bukan anak muda yang kemudian punya kualitas atau punya kemampuan untuk memimpin gitu. Kalau seandainya Gibran bukan anaknya Pak Jokowi, ya dia juga bukan siapa-siapa. Itu jual martabak terbukti gagal kok. Jadi ya kualitas Gibran itulah yang kemudian membuat banyak orang khawatir hari ini. Kenapa mereka khawatir saya nggak tahu juga. Gitu ya. Sebenarnya saya dengar-dengar gitu kan, cuma saya nggak boleh saya sampaikan. Jadi nampaknya ada kekhawatiran kalau sampai kemudian Gibran ini punya kekuasaan, kira-kira seperti itulah gitu ya. Dan karena dia tidak punya kualitas dan dia adalah anak muda yang masih kebingungan dengan dirinya sendiri. Itulah yang membuat banyak orang jadi khawatir, terutama Sutioso, Hendro Priyono, dan Purnawirawan TNI. Karena bukan hanya soal kualitasnya yang tidak berkualitas, tapi soal ambisinya yang melebihi kualitas yang dimiliki atau kemampuannya. Jadi ambisi Gibran itu jauh lebih besar dibandingkan kemampuannya. Dan itu sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir ini, bagaimana Gibran melakukan belusukan gitu ya. Terus kemudian kayak merasa bahwa dirinya itu representasi pemerintah atau dia yang memimpin gitu kan. Terus kemudian kayak ya nggak ada koordinasi dengan presiden. Dia bikin lapor Mas Wapres seolah-olah negeri ini ya soal Mas Wapres saja, nggak ada presiden gitu kan. Dia bisa bergerak sendiri, dan itu mengkhawatirkan bagi banyak orang karena apa yang dia lakukan itu kadang-kadang seringnya nggak nyambung. Jadi apa seperti misalkan soal gas, soal dia belusukan ke Bekasi yang banjir, itu nggak nyambung tuh. Dan tidak dihormati juga gitu ya. Jadi itulah yang membuat beberapa orang, Purnawirawan TNI, Sutioso, dan Hendro Priyono menjadi khawatir kalau kemudian ini bertahan. Atau kalau misalkan Presiden Prabowo berhalangan, itu penggantinya jadi kayak nggak berkualitas sama sekali atau nggak ada. Makanya kemudian ada usulan pergantian, diganti dengan orang yang setidaknya sejajar. Setidaknya kalau nggak ada Presiden Prabowo atau berhalangan, itu bisa digantikan oleh orang yang bisa berpikir. Bukan orang seperti Gibran ya, yang bahkan untuk merumuskan satu kalimat pun dia kesusahan. Kita bukan anti anak muda, saya juga masih muda gitu ya. Kita mendukung anak-anak muda untuk bisa menjadi anak-anak muda yang sukses dan berkualitas. Kita dukung itu. Dan kita setuju untuk mendorong anak-anak muda diberikan kesempatan. Tapi Gibran, dia tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan. Karena dia tidak punya kualitas, dia tidak punya pengalaman itu. Dan terbukti ketika sudah menjadi wapres pun, ya dia kelihatan nggak nyambung dengan Pak Prabowo gitu. Jadi itulah yang membuat banyak orang hari ini semakin sadar gitu. Orang-orang yang selama ini waktu Pilpres merasa tidak masalah dengan adanya Gibran, sekarang menjadi masalah karena melihat ambisi Gibran yang sangat besar sekali ternyata. Jadi ratusan purnawirawan TNI, Sutioso dan Hendro Priyono yang memberikan dukungan secara terbuka untuk adanya pergantian Wapres, dalam analisa saya itu pasti beralasan. Pasti tidak mungkin karena hanya sebatas
iseng gitu ya, atau sebatas usulan-usulan yang tidak matang. Ini pasti sudah dibicarakan dan banyak orang yang sudah terlibat dalam diskusi ini. Tapi saya paham bahwa mereka juga sangat hati-hati, makanya kemudian cara penyampaiannya itu agak lambat. Sebenarnya kan ini sudah dibahas sejak bulan Februari tapi baru muncul atau meledak di bulan April. Itu karena kehati-hatian mereka yang tidak ingin kalau sampai ini muncul ke permukaan dan kemudian menjadi bahasan, nanti yang terkena getahnya adalah Presiden Prabowo. Jadi ini dipersiapkan sangat matang sekali, mereka tidak menyinggung Presiden Prabowo sama sekali, dan pada intinya, pada prinsipnya mereka ingin mengganti Gibran. Ya karena atas kekhawatiran tadi, ambisi Gibran lebih besar dibandingkan kemampuannya, dia tidak mampu untuk memimpin, dia tidak mampu untuk menggantikan Presiden Prabowo kalau sewaktu-waktu Presiden berhalangan. Itulah yang membuat Pak Sutioso merasa bahwa negeri ini sedang dipertaruhkan. Ya, meskipun kalau kita orang-orang yang tidak mendukung Prabowo Gibran pada tahun 2024 lalu, ya kita sudah tahu ini gitu. Kita sudah nyadar duluan bahwa sekarang ada lebih banyak orang yang menyadari, semoga itu mengarah kepada hal yang lebih baik. Ya meskipun kita menyayangkan kenapa banyak orang baru menyadari sekarang belakangan, tapi ya itulah penyesalan gitu ya. Penyesalan selalu muncul di belakang. Dan semula orang mungkin menganggap ini tidak terlalu tidak terlalu berdampak, tapi sekarang mulai kerasa tuh kalau nggak ada Pak Prabowo ternyata Gibran tidak bisa bekerja atau tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun dia mau bekerja melakukan sesuatu, itu tidak menjadi representasi dan apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo. Yang semula mereka merasa Gibran tidak ada masalah, ya terserahlah nanti Wapres kan juga nggak terlalu difungsikan gitu ya. Tapi ternyata ambisinya lebih besar dibandingkan wapres-wapres yang lain gitu. Jadi ya sekarang mungkin banyak orang menyesal dan berpikir untuk bisa mengganti Gibran, tapi pada intinya semua ini harus dilakukan dengan sangat-sangat rapi. Karena memang dulu ketika kita harus belajar dari Pilpres 2024 bagaimana Pak Jokowi menyiapkan Gibran dengan sangat rapi, membuat semua situasi seperti tidak ada waktu jeda untuk berpikir dan melakukan pemberontakan ketika ada perubahan undang-undang di MK dan sebagainya. Tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk tahu tiba-tiba harus langsung Pilpres dan harus segera dilaksanakan, mepet sekali. Jadi itu mungkin bisa dijadikan satu pelajaran untuk proses pergantian Gibran. Karena secara konstitusi itu dimungkinkan, itu bisa dilakukan, dan sebaik-baiknya pergantian adalah pergantian yang tidak menimbulkan pergolakan. Semoga penggantinya nanti bisa diterima oleh semua kalangan dan bisa disepakati oleh semua partai politik agar ke depan kita tidak lagi deg-degan atau khawatir kalau Presiden Prabowo berhalangan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.